Halo, selamat siang Sobat Bahari semua dimanapun Sobat Bahari berada. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga selalu sehat ya, terhindar dari segala virus dan penyakit, dan tetap di rumah aja karena pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini masih berlangsung. Oke, jadi tetap cuci tangan ya Sobat Bahari, tetap menggunakan masker kalau memang mau keluar, dan sebisa mungkin berjauhan dari tempat-tempat yang ramai seperti itu. Oke, pada siang hari ini bertemu lagi bersama saya Stefan dalam acara Facebook Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Kalau pada episode yang lalu saya udah membawakan mengenai wave runner ya untuk oli dan juga untuk flashing. Nah, untuk pada siang hari ini saya akan membawakan mengenai OBM. Nah, topiknya yaitu pengecekan pengapian pada mesin 2 tak. Nah, untuk mesin 2 taknya sendiri, saya sudah mempersiapkan ya, di samping saya ini sudah ada mesin 40 PK 2 tak. Oke, jadi nanti kita akan cek bagaimana pengapiannya dan juga kita akan cek juga untuk kabel-kabel dari pengapian dari awal sampai nanti akhir. Jadi awalnya dari magnet, juga nanti akhirnya ada di busi, seperti itu Sobat Bahari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Facebook Live Yamaha Outboard Motor Indonesia, seperti itu. Oh iya, untuk episode minggu lalu saya berada di bawah ya, di workshop, dan untuk saat ini saya berada di training room di KBA Bali Office, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 499 Denpasar, Bali. Oke. Jadi langsung aja, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponennya. Jadi komponen-komponen pengapiannya sudah saya siapkan di sini. Nanti juga kamera bisa maju untuk showing ya. Terus juga nanti untuk yang diinstal di mesin juga saya sudah mempersiapkannya juga. Jadi untuk komponen pengapian yang di mesin juga sudah ada. Nanti pengecekan-pengecekan juga dari yang ada di mesin. Karena nanti kita akan coba untuk cranking atau kita mencoba untuk menarik recoil starternya, seperti itu. Oke, sekarang kamera bisa maju untuk saya memperkenalkan komponen-komponen dan juga alat yang berada di sebelah saya ini. Nah, oke. Jadi sini bisa dilihat ya Sobat Bahari yang ada di rumah. Di sini sudah saya siapkan komponen-komponen dan juga alat. Namun saya tidak lupa Sobat Bahari, saya juga sudah menyiapkan servis manual. Nah, karena nanti kita akan ada pengukuran. Nah, pengukuran itu berdasarkan dari servis manual. Tidak bisa kita mencari-cari sendiri karena kita harus ada panduan dari servis manual. Jadi saya akan mempersiapkan dan juga nanti kita akan pengecekan apakah komponen-komponen ini sudah sesuai standar atau belum, seperti itu. Oke, jangan lupa ya servis manual ya Sobat Bahari. Oke, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan dulu. Di sini ada magnet, ya. Di sini ada magnet. Lalu di sini juga ada kumpulan dari ada lightning coil, ada charge coil, ada pulsar coil. Oke, lightning coil, charge coil, pulsar coil. Yang nanti kita akan cek itu adalah di charge coil dan pulsar coil. Lightning kita tidak menggunakannya nanti, seperti itu. Kita tidak mengeceknya juga. Oke, lalu untuk berikutnya di sini juga sudah ada CDI ya. Di sini ada untuk inputan dari charge coil maupun pulsar coil. Lalu di sini ada outputan dari CDI yang menuju ke coil. Lalu di sini sudah ada juga coilnya, ya bisa dilihat ya Sobat Bahari. Di sini sudah ada coilnya, karena ini merupakan 2 silinder tercabang menjadi 2. Untuk terminal AC ini ya, ini terminal AC atau tutup busi bagi 2 yang akan mengantarkan arus, ya. Terus sini juga ada businya, ya. Harus menggunakan busi asli ya Sobat Bahari, jangan menggunakan yang busi KW atau yang busi imitasi. Oke, itu dari komponen-komponennya.
Lalu berikutnya saya akan menjelaskan atau saya akan memperkenalkan untuk alat-alat pengecekannya. Yang pertama di sini ada multimeter atau avometer. Oke, di sini ada. Lalu di sini saya juga sudah menyiapkan ada obeng test pen. Ya, nanti ada lampunya, jika ada arus akan menyala. Lalu berikutnya ada ignition checker. Oke, nanti kita bisa lihat di sini apakah ada arus listrik atau tidak. Seperti itu. Dan juga tidak lupa Sobat Bahari, saya sudah menyiapkan sarung tangan seperti itu. Oke, jadi sudah perkenalan ya, sudah juga saya siapkan servis manual untuk nanti kita bisa lihat apakah sesuai standar atau tidak untuk pengecekannya. Lalu untuk selanjutnya sebelum saya membuka top calling dari mesin 40 PK ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur ya, mengenai jalur pengapian pada mesin sesuai dengan standar. Oke, nanti kamera bisa maju. Sini sudah saya siapkan. Di sini sudah saya siapkan untuk jalur pengapiannya. Oke, yang pertama ada flywheel magnet dari sini. Flywheel magnet ini ya tadi saya sudah jelaskan itu mengenai di dalam flywheel magnet ini ada magnet, ada pulsar coil, ada charge coil, dan ada lightning coil. Oke, namun yang akan kita gunakan karena yang tadi kita showing itu ada pulsar coil dan charge coil, nanti lightning coil tidak kita coba pengecekan. Oke, lalu dari sini arus yaitu alternating current AC ya masuk ke dalam CDI. Oke, dari CDI akan ada outputan masuk ke dalam coil ya, di sini primary, di sini sekunder. Nah, dari sini coil akan memberikan arus sekunder ke busi ya. Coilnya satu dibagi jadi 2 busi untuk outputannya seperti itu. Ini untuk flow sederhana atau jalur sederhana untuk pengapian. Jadi bisa ya Sobat Bahari diperhatikan dari flywheel terus masuk ke CDI karena ini alternating current, nanti akan dirubah dari CDI akan dirubah menjadi DC ya, direct current, masuk ke ignition coil lalu nanti ke busi. Seperti itu. Itu sangat sederhana sekali Sobat Bahari untuk jalur pengapiannya seperti itu. Dan selanjutnya saya akan coba nanti akan membuka top calling dan kita akan lihat juga jalur pengapian secara langsung pada unit. Dan nanti kita akan coba untuk mengukurnya mulai dari busi, coil, CDI, terus juga nanti ada dari charge coil dan pulsar coil. Apakah masih baik atau tidak? Seperti itu Sobat Bahari. Oke, nah sebelum saya membongkar lagi, saya tidak sendirian. Untuk siang hari ini saya akan ditemani oleh Mas Yuda. Silahkan masuk Mas Yuda. Nah, saya ditemani oleh Mas Yuda. Mas Yuda merupakan teknisi dari kantor perwakilan Bali ya, KBA Bali yang ada di Serangan seperti itu. Kalau minggu lalu ya, 2 minggu lalu saya juga bersama Mas Kevin, itu salah satu teknisi yang berada di Bali, di kantor perwakilan atau kantor cabang Bali. Oke, nanti Mas Yuda akan membantu saya untuk mengukur atau mengecek bagian-bagian dari komponen pengapian seperti itu. Sebelum kita membuka, lebih baik kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar tangan kita tidak terjadi sesuatu apapun. Oke, kita pakai, kita gunakan. Oke, agar tangan Sobat Bahari terhindar dari lecet atau berdarah ya, karena komponen mesin itu keras dan juga ada bagian-bagian yang tajam. Oke, jika sudah, kita langsung saja membuka top calling pada mesin 40 PK. Nah, bisa dilihat Sobat Bahari di sini ya, pada bagian samping mesin sudah terdapat komponen-komponen pengapian. Nah, yang tadi saya katakan adalah tadi kita bisa lihat per komponennya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat yang terinstal di mesin.
Oke, tadi sini ada flywheel magnet yang di dalamnya itu sudah ada magnet, ada charge coil, pulsar coil dan lightning coil. Lalu di sini ada CDI. Oke. Lalu dari CDI akan masuk ke bagian coil. Ya, di sini coil atau ignition coil yang bisa kita sebut. Lalu akan terpecah menjadi dua, ya. Ada dua busi di sini karena dua silinder. Oke. Jadi nanti kita akan mencoba cek, pertama itu adalah pengecekan busi. Apakah busi terlihat untuk aliran listriknya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita akan membuka businya terlebih dahulu. Ya, nanti dibantu oleh rekan saya Mas Yuda untuk pengecekan busi. Nah, ini nanti kita akan lihat, kita tempelkan busi tersebut di bodi mesin. Jadi apakah ada arus listrik atau tidak? Jika tidak, kemungkinan businya sudah mati. Oke, saya akan cranking ya, saya akan tarik. Oke, Sobat Bahari bisa melihat ya, tadi ada aliran listriknya. Setelah itu, jika sudah, kita akan mencoba ya mengecek apakah di terminal atau di tutup busi tersebut terdapat arus listrik tidak dengan tanpa menggunakan busi. Oke, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan ignition checker. Oke, nah ini ignition checkernya sudah siapkan. Dan juga untuk standarnya sesuai servis manual ya. Untuk standarnya itu adalah 6 mm. Di sini sudah kita setting untuk di 6 mm. Ini 0, 5, 6. Oke, nanti kita akan lihat apakah ada aliran listrik di sini atau tidak. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk pengecekannya. Oke, sudah siap. Ini saya akan cranking lagi ya. Dapat terlihat Sobat Bahari? Oke, jika belum, sekali lagi. Oke, bisa terlihat ya tadi ya untuk aliran listriknya. Oke, untuk berikutnya setelah menggunakan ignition checker, lalu kita akan mengecek untuk bagian ke CDI-nya. Oke, itu menandakan bahwa coil masih baik ya Sobat Bahari. Nah, lalu akan kita cek menggunakan obeng test pen dan kita akan cek output dari CDI. Nah, ini untuk obeng test pennya kita sudah siapkan. Oke. Yang akan kita cek adalah kabel berwarna orange. Ya, di sini bisa dilihat ya Sobat Bahari. Di sini ada kabel berwarna orange. Itu merupakan output dari CDI. Jadi pengecekannya sangat mudah. Apabila Sobat Bahari bingung untuk mengecek CDI, cukup mengecek dengan obeng test pen ya, apakah ada arus atau tidak di kabel berwarna orange. Oke. Jika sudah, saya akan coba cranking lagi. Oke, dapat terlihat berwarna merah ya, menyala seperti tadi pada saat di cranking. Itu menandakan bahwa outputan dari CDI masih dalam keadaan baik. Oke, jika sudah, itu juga bisa menandakan bahwa CDI masih dalam keadaan baik. Ya, ini sangat sederhana sekali, Sobat Bahari bisa melakukan semuanya di rumah. Oke, untuk selanjutnya, jika CDI baik, kita akan coba untuk mengukur ya, atau mengecek dari pulsar coil dan juga charge coil. Oke.
Dengan cara apa? Nanti kita akan coba juga melepaskan bagian input ya, bagian ada CDI, karena bagian input ini merupakan bagian atau inputan dari pulsar coil dan juga charge coil. Untuk pulsar coil sendiri ya, terbagi atas dua kabel berwarna putih hitam dan putih merah ya. Yang berada di sini Sobat Bahari, putih hitam dan putih merah atas dan bawah. Untuk charge coil berwarna biru dan juga coklat. Oke, bisa dilihat ya, berwarna biru dan juga coklat. Oke, yang pertama kita akan cek menggunakan obeng test pen, yaitu dari pulsar coil. Oke, kita cek menggunakan obeng test pen kembali, dan saya akan coba mengcranking lagi apakah menyala atau tidak. Oke. Nah, itu masih dalam keadaan baik tandanya kalau lampu pada obeng tersebut menyala. Oke, sekali lagi kita akan cek di dua kabel. Oke, dua kabel kita tes cranking selama 2 kali masih menyala. Untuk obengnya menandakan arus tersebut masih baik. Ya, untuk kabel tersebut masih baik. Lalu berikutnya kita akan mencoba mengukur dari multimeter atau avometer untuk hambatannya. Ya, seberapa besar, apakah masih baik atau tidak, seperti itu. Oke, ini bisa nanti kita letakkan di sini. Oke, sudah di-on-kan. Nah, nanti kita akan cek dari hambatannya. Akan terlihat di sini ya, 16,2 sampai 19,8. Ini merupakan nilai hambatan dari pulsar coil. Dan kita cek apakah nilai yang kita ukur masih dalam range atau jarak dari 16,2 sampai 19,8. Seperti itu. Oke, kita akan cek. Oke, masih masuk ya, 19,8, tadi 16,2 sampai 19,8, ini 19,2, menandakan masih berfungsi dengan baik untuk pulsar coilnya. Oke, kita akan cek di kabel satunya lagi. Nah, di satunya lagi ya, kita bisa cek untuk kabel yang satunya lagi itu 18,3, menandakan masih masuk dalam range atau masih masuk dalam jarak dari 16,2 sampai 19,6 sampai 19,6, seperti itu. Oke, jadi pulsar coil masih baik. Lalu berikutnya kita akan mencoba untuk mengukur dari charge coil. Charge coil kita ukur untuk hambatannya. Oke. Nah, untuk charge coil ya ada di bagian bawah di servis manual. Jadi Sobat Bahari harus melakukan panduan dari servis manual. Untuk charge coil kita akan melihat coil resistannya di 243 sampai 297. Nah, kita akan cek coba dari sini apakah masih masuk atau tidak. Oke. Tanda menunjukkan 287 atau sekitar 286. Oke, itu menandakan masih di dalam range dari charge coil untuk standarnya. Dari 243 sampai 297. Yang kita dapatkan adalah 286 atau 287. Itu menandakan untuk charge coil masih dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Oke. Jadi Sobat Bahari bisa ya untuk mengetahui apakah
komponen-komponen pengapian yang dimiliki mesin Sobat Bahari semua di rumah masih baik atau tidak, seperti itu. Oke, kita akan bereskan. Jadi di sini kita bisa lihat ya, Sobat Bahari, tadi kita sudah mengecek ya melalui businya, terus juga melalui coil ya, ignition coil, dan juga tadi kita lihat dari outputan dari CDI ya, terus juga kita bisa lihat pulsar coil dan juga charge coil, semua dalam keadaan yang masih baik. Nah, nanti Sobat Bahari bisa mempraktekkan apa yang sudah kita lakukan di sini ya, di tempat Sobat Bahari masing-masing dan mesin Sobat Bahari masing-masing. Caranya seperti itu, sangat mudah ya, bisa dilakukan dimanapun dengan alat-alat yang masih baik dan benar, seperti itu. Oke, jadi itu Sobat Bahari, semoga apa yang kita berikan pada siang hari ini bisa digunakan atau bisa bermanfaat pada Sobat Bahari semua di rumah, seperti itu. Oke, jadi jangan satu lagi Sobat Bahari yang saya harus ingatkan, jangan sampai Sobat Bahari pada saat pengukuran tidak membawa panduan servis manual ya, dan ini harus dibawa pada saat Sobat Bahari melakukan pengecekan karena harus sesuai dengan standar operasional mesin di servis manual, seperti itu. Oke, saya letakkan kembali dan alat-alatnya juga sudah ada di sini. Oke, Mas Yuda bisa masuk lagi. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Bahari ya, sangat mudah, sangat simple, gampang untuk pengecekan pengapian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sekali ya Sobat Bahari untuk siang hari ini, dan mungkin pada siang hari ini cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau ada Sobat Bahari ada pertanyaan atau ada saran atau ada kritik, boleh silakan direct message atau DM ke Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Tetap jaga kesehatannya, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa Sobat Bahari minum air putih. Oke, saya Stefan dan rekan saya Mas Yuda dari teknisi KBA Serangan. Kami mohon undur diri. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Selamat siang.